Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk pembelajaran PJOK ya. Dan tentu pastikan anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi sepak bola, yakni variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Nah, yang kita pelajari adalah tentang variasi gerak lokomotor. Nah, anak-anak seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pastikan anak-anak tidak ketinggalan materi berikutnya ya dari Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Baik, nah anak-anak, di pertemuan ini, Pak Guru tentu akan menyampaikan apa saja tujuan belajarnya. Pertama, setelah menyimak video ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola dengan benar. Lalu, anak-anak juga bisa mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola dengan benar, ya. Itu anak-anak tujuan membelajarnya. Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai agar anak-anak benar-benar paham. Ya. Baik. Mari kita mulai anak-anak untuk materi tentang variasi gerak lokomotor ini. Tapi sebelum itu Pak Guru mau tanya pada anak-anak. Apa saja variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola? Ayo, apa saja? Silahkan yang tahu jawab di kolom komentar. Variasi gerak dasar di sepak bola ya. Silahkan. Sudah? Baik. Nah, berikutnya apa saja gerakan yang termasuk gerak lokomotor dari yang anak-anak sebutkan tadi ya. Nah, jadi variasi gerak dasar yang telah anak-anak sebutkan tadi, mana yang termasuk gerak lokomotor? Apa? Nah, gerak lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan dengan ditandai berpindah tempat ya. Contohnya apa anak-anak? Ya, bagus sekali. Berlari, berjalan ya. Itu contohnya ya. Kemudian anak-anak sekalian, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola ini ya akan kita pelajari. Tentu di sini dimulai dengan gerakan melangkah dan berlari. Mengapa melangkah dan berlari? Nah, gerakan ini seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan belajar variasi gerak lokomotor ya, ditandai dengan berpindah tempat. Nah, dalam permainan sepak bola, tentu anak-anak akan melakukan gerakan langkah dan berlari. Itu ya. Nah, kemudian berjalan dan berlari ini menunjukkan pergerakan tanpa bola. Ya, jadi ketika anak-anak di lapangan, tentu akan melakukan berjalan dan berlari ini ya tanpa bola, biasanya dalam mengejar bola ya atau menjaga lawan ya dan lain sebagainya. Jalan dan lari ini merupakan variasi gerak lokomotor pada sepak bola ya. Kemudian kamu bisa berjalan dan berlari ke berbagai arah ya anak-anak. Kemudian pertama, lari ke berbagai arah tadi yakni lari ke depan. Contohnya bisa anak-anak lihat di sini. Ya, lari ke depan, mengejar lawan atau mengejar mungkin musuh yang sedang menggiring bola, ya, harus kita kejar ya. Nah, itu adalah gerak lokomotor dalam permainan sepak bola untuk lari ya. Kemudian anak-anak ada lagi lari ke belakang, ya. Nah, ini untuk lari ke belakang ya juga akan sering anak-anak lakukan dalam permainan sepak bola. Ya, lari mundur. Misalkan tiba-tiba anak-anak ya pemain lawan yang menyerang ke daerah pertahanan kita. Jadi kita biasanya lari ke belakang ya, mundur. Nah, ya mundur apalagi waktu tendangan pojok ya. Itu anak-anak juga kadang maju mundur menjaga lawan ya. Gitu. Nah, arah berikutnya ada lari ke samping anak-anak. Nah, lari ke samping ini bisa anak-anak lakukan ya, misalkan anak-anak seorang kiper ya, penjaga gawang ya kadang bergerak ya ke samping kiri kanan ya menjaga gawang agar tidak kebobolan. Itu juga termasuk gerak lokomotor dalam permainan sepak bola ya. Itu. Nah, anak-anak ada lagi
pada permainan sepak bola ya, berjalan dan berlari berkelok-kelok ya. Tentu ketika anak-anak dalam lapangan ya sering menjumpai di depan di depan kita ada musuh, jadi kita harus berbelok-belok ya. Berbelok menghindari agar tidak menabrak atau bertumbukan dengan lawan. Nah, contohnya di sini ya kita bisa berjalan dan berlari berkelok-kelok ya. Ini juga menunjukkan pergerakan tanpa bola ya. Kemudian kamu bisa melakukan gerak berjalan dan berlari berkelok-kelok seperti contoh berikut ini anak-anak. Coba dilihat contohnya. Nah, jadi di sini ada orang yang berjalan ya, berbelok-belok melewati rintangan yang ada. Nah, ini termasuk pada gerak apa tadi anak-anak? Bagus sekali, gerak lokomotor ya. Baik, nah berikutnya ada gerak berlari berkelok-kelok ya. Berkelok-kelok. Nah, di sini rintangannya menggunakan kerucut atau kon. Kalau di lapangan biasanya adalah ada orang atau lawan dalam permainan sepak bola. Berikutnya anak-anak ya berlari dan melompat. Nah, anak-anak tentu dalam permainan sepak bola ya pernah melakukan gerakan ini ya, lari kemudian lompat. Contohnya pada saat apa anak-anak? Coba yang tahu jawab di kolom komentar, yang tahu pada saat apa lari dan lompat ini. Bagus sekali ya. Nah, contohnya berlari dan melompat ini dapat dilakukan dalam gerakan menyundul bola. Kemudian diawali dengan berlari, ya berlari dulu ya, kemudian melompat. Nah, saat melayang di udara ikuti ayunan lengan ya. Tujuannya untuk memperoleh gaya dorongan agar lompatannya semakin tinggi. Contohnya bisa anak-anak lihat di sini. Ya, begitu ya, itu untuk berlari kemudian melompat. Nah, tujuan dari gerakan sundulan ini biasanya adalah untuk mengoper bola kepada kawan kita atau mencetak gol ke gawang tim lawan. Nah, di sini anak-anak Pak Guru berikan contoh untuk berlari dan melompat saat menyundul bola ke teman ya. Nah, bola disundul, dioperkan ke teman. Lalu ada juga contoh berlari dan melompat saat menyundul bola ke gawang ya, atau untuk mencetak gol. Contohnya bisa anak lihat di sini. Nah, mencetak gol ya, di sana ada kiper yang menjaganya. Gitu anak-anak. Nah, berikutnya setelah Pak Guru menjelaskan, ayo mencoba. Pertama, sebutkan variasi gerak lokomotor pada sepak bola yang kamu ketahui. Nah, kalau anak-anak menyimak penjelasan dari Pak Guru pasti bisa menjawab ini dengan baik. Kedua, jelaskan bagaimana penerapan gerak lokomotor tersebut dalam sebuah permainan sepak bola ya. Jadi gerak-gerak lokomotor itu bagaimana penerapannya pada permainan sepak bola. Itu anak-anak. Ketiga, lakukan latihan gerak lokomotor pada sepak bola tersebut ya. Jadi gerak-gerak lokomotor yang Pak Guru sampaikan tadi coba anak-anak lakukan dan praktikkan. Jika sudah selesai, silakan segera laporkan pada Pak Guru atau Ibu Guru ya. Sampai di sini dulu ya anak-anak pertemuan kita. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru. Jangan sampai ketinggalan materi berikutnya dari Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sekian dulu, sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Salam PJOK.